Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita sudah membahas sebelumnya tentang masalah puasa yang wajib, puasa yang haram, dan kita masuk kepada pembahasan an-naw'u tsalis as-shaumul makruhu, yaitu puasa yang dimakruhkan. Huwa ka shaumid dahri, yaitu puasa dahar, yaitu puasa sepanjang tahun. Puasa sepanjang tahun kecuali puasa-puasa yang diharamkan. Itu namanya shaumud dahar, puasa dahar. Wa ifradu yaumil jum'ati bisaum, menyendirikan hari Jumat dengan puasa. Hanya puasa pada hari Jumat saja, itu hukumnya makruh. Wa ifradu yaumis sabti, atau puasa di hari Sabtu saja, hukumnya makruh. Wa shaumu yaumis syakki, dan puasa pada hari syak, yaitu tanggal 30 Sya'ban, ya. Wa shaumu yaumin aw yaumain qabla Ramadan indal jumhur, puasa satu hari atau dua hari sebelum bulan Ramadan indal jumhur menurut pendapat sebagian besar ulama. Wa yahrumu al-akhirani indal Syafi'iyah, dan haram puasa satu hari dua hari sebelum Ramadan indal Syafi'iyah menurut madhab Syafi'i. Warrajih, adapun yang paling kuat indal Malikiyah menurut madhab Malikiyah, azamu karahati shaumid dahri, tidak makruh puasa sepanjang tahun. Wa ifradul jum'ati, dan juga menyendirikan hari Jumat bisaum, puasa di hari Jumat saja juga tidak makruh. Wa karahatu fihima, dan kemakruhan puasa dahar dan puasa hari Jumat saja inda ghairil malikiyah tanzihiyatan, menurut selain madhab Malikiyah dengan kategori makruh tanzih, bukan makruh tahrim, makruh tanzih, makruh yang dianggap tidak beradab, ya, tidak etis, ya, tidak berakhlak. Walil fuqaha'i tafsilatun fi bayanis shaumil makruhi, para ahli fikih memiliki perincian tentang penjelasan puasa-puasa yang dimakruhkan. Faqala al-Hanafiyah, berkatalah madhab Hanafi, as-shaumul makruh kismani, puasa yang dimakruhkan itu kismani, dua jenis. Makruh tahriman, makruh tahrim, makruh yang berdosa kalau dilaksanakan. Wa makruhun tansihan, dan makruh tanzih, dianggap tidak beradab saja. Wal makruh tahriman, adapun puasa yang makruh tahrim, wa shaumu ayyamil aidaini wat tasyriki wa shaum yaumis sak, wa shaumu yaumis sak, yaitu puasa yang ini makruh yang tahrim, yang teman-teman, ya, yang dosa kalau kita melaksanakan menurut pendapat madhab Hanafi, yaitu pertama, puasa di hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Wa tasyrik, ya, 3 hari setelah Idul Adha, tanggal 11, 12, 13, dan juga hari-hari syak, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Ini hukumnya makruh tahrim. Liwurudun nahyi as-sabiq an siyamiha, karena adanya larangan yang telah lalu berkaitan dengan puasa-puasa tersebut. Ini sudah dijelaskan kemarin pada puasa-puasa haram tentang dalil-dalilnya. Fa idza shamaha, barang siapa yang berpuasa di 3 hari ini, in aqada shaumuhu ma'al itsmi, in aqada as-sah, puasanya ma'al itsmi, beserta dosa. Jadi sah puasanya tapi dosa dia melaksanakannya. Sah puasanya tapi dosa. Wala yalzamu al-qada'u liman syara'a fi shaumihi wa afsadahu, maka tidak harus mengqadha bagi orang yang berpuasa di 3 hari tersebut, di 3 hari ini. Wa afsadahu, lalu merusak puasanya, li'anna al-mabda' al-usuliyya indahum, karena dasar-dasar usuli, dasar-dasar usuluddin indahum menurut pendapatnya madhab Hanafi, huwa, yaitu anna nahyal al-mutawajjah ila wasfin min awsafil amal lazimi lahu yaktadi fasadal wasfi faqat, karena sesungguhnya larangan, ya, al-mutawajjah yang diarahkan kepada sifat dari sifat-sifat amal yang melekat
lahu bagi amal itu hanya merusak sifatnya saja. Wa yabqa asul amal ala masyru'iyatihi, dan tetap ya asal perbuatan itu berdasarkan apa yang disyariatkan. Wal makruh tanzihan, tadi kan itu makruh tahrim menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafiyah. Ada 3 ya yang makruh tahrim itu, ya puasa di Idul Adha Idul Fitri, puasa di hari tasyrik, dan juga puasa di Yaumul Syak ya di tanggal 30. Selanjutnya ada yang namanya makruh tanzih, puasa yang makruh tanzih. Apa itu? Wa ifradu siyami yaumi Asyura, yaitu puasa di hari Asyura, al-Ashir bin Muharram, tanggal 10 dari bulan Muharram. Hanya berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram, tidak di tanggal 1, 2, 3, hanya puasa di tanggal 10. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Itu hukumnya makruh tanzih anit tasi au anil hadi asyar, tidak puasa tanggal 9-nya atau tanggal 11-nya, hanya puasa tanggal 10 Muharram, itu hukumnya makruh. Wa ifradu yaumil jum'ati fi qaulil ba'di, dan juga hanya puasa di hari Jumat menurut sebagian pendapatnya ulama madhab Hanafiyah. Wa yaumus syabti, puasa di hari Sabtu. Wa yaumun nirwaz ya puasa di hari nirwaz, yaitu yaumu fitor firrabi, yaitu hari di penghujung musim semi. Al-mihrajan, yaitu yaumun fitor fil khirif, yaitu hari di penghujung musim gugur. Ini merupakan hari-hari besar masyarakat jahiliyah pada saat itu. Itu menurut pendapatnya madhab Abu Hanifah atau madhab Hanifiyah, itu hukumnya makruh. Bisawmi illa ayyuwafiqa dzalika adatu, kecuali ketepatan hari itu bersamaan dengan kebiasaannya dia itu berpuasa. Fatazulu illatul karah, maka hilangnya kemakruhan puasanya. Jadi kalau sudah biasa Senin Kemis, terus kemudian puasa Senin Kemis atau puasa sehari buka sehari, terus dia puasa, kebetulan dia puasa di tanggal 10 Muharram atau hari Sabtu atau hari Jumat atau hari Mihrojan atau Nirwas, maka tidak dimakruhkan lagi. Amal Jumatu, maka adapun dalil kenapa kemudian dimakruhkan puasa hanya di hari Jumat, fadiqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la takhtassu, janganlah engkau mengkhususkan lailatal jumati bi qiyamin min bainal layali, dengan biqiyamin, dengan bangun ya untuk salat min bainal layali, dari malam yang lain. Wala takhtasu yaumal jum'ati bisyamin min bainil ayyam, dan janganlah engkau mengkhususkan puasa hanya dari Jumat dari hari-hari yang lain, illa yakuna fi shaumi yasumu ahadukum, kecuali ada fi shaumin dalam puasa, yasumu yang berpuasa kepada puasa, ahadukum salah satu kamu sekalian, kecuali bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan oleh kita, jadi enggak apa-apa. Wa amma Sabtu, adapun kemakruhan berpuasa hanya di hari Sabtu, itu berdasarkan faliqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, la tasumu, janganlah engkau berpuasa yaumas sabti, pada hari Sabtu, illa fi maftarada alaikum, kecuali atas apa yang wajib bagi kamu sekalian, kecuali bagi puasa yang wajib. Fa illam yajid ahadukum illa lihai inabatin au udi syajaratin falyatmughu, maka jika kalian tidak mendapatkan dari Sabtu itu kecuali kulit anggur atau ranting pohon, falyamdughu, maka kunyahlah. Jadi kalau hari Sabtu kamu itu tidak ada yang bisa dimakan ya, agar kamu itu tidak berpuasa kecuali hanya ranting-ranting pepohonan, maka makanlah ranting pepohonan itu. Ini menunjukkan ya, ini sebuah bahasa kinayah dari Rasul betapa hari Sabtu itu tidak boleh kita berpuasa. Hari Sabtu saja tidak boleh.
Tidak boleh mengkhususkan hanya di Sabtu, harus Sabtu, Ahad atau Jumat, Sabtu begitu. Wa amman nirwas wal mihrajan fali anna fi ta'zimu fali anna fihi ta'zima fali anna fihi ta'zima ayyamin nuhaina an ta'zimiha. Karena nirwas dan mihrajan itu merupakan hari-hari yang kita dilarang untuk mengagungkannya. Itu alasan mengapa hari nirwas dan mihrajan itu termasuk juga hukum puasa yang makruh tanzih. Wa yukrahu tanzihan, dan juga makruh tanzih juga apa itu zaumud dahr, puasa sepanjang tahun. Itu hukumnya makruh tanzih. Li'annahu yudha'ifuhu, karena sesungguhnya puasa sepanjang tahun itu bisa melemahkan orang yang mengerjakan. Wali hadisin, dan dalil hadisnya ini, la shoma man shoma al-abad, tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa al-abad selamanya atau sepanjang tahun. Ini dalilnya mengapa kemudian puasa dari itu makruh. Wa yukrahu, dan dimakruhkan juga shaumus somti, puasa tidak berbicara. Wa huwa ayyasuma wa la yatakallamu bi syai'in, yaitu diam, ya, berpuasa diam dan tidak berbicara sedikit pun. Wa alaihi ayyatakallama bi khairin wa bi hajatin da'atilahi, maka bagi orang itu wajib ya berbicara dengan yang bagus atau sesuai dengan kebutuhan da'atilahi yang ia butuhkan. Berarti nggak boleh kita itu berbicara diam itu. Berbicara mulut, ya, puasa mulut tuh nggak boleh, makruh menurut pendapat mazhab Hanafiyah. Wa yukrahu shaumul wisal, dan tidak boleh juga berpuasa wisal walau baina yaumaini faqat, sekalipun hanya 2 hari saja. Apa shaumul wisal itu? Wa huwa alla yuftiru ba'dal ghurubi aslan hatta yattasfila saumal ghadabil amsi. Yang dimaksud dengan puasa wisal itu tidak buka puasa setelah terbenamnya matahari aslan sama sekali sampai bersambung dengan hari esoknya. Jadi nggak berbuka puasa, nggak sahur gitu ya. 2 hari berturut-turut. Linnahi anhu, itu hukumnya makruh. Linnahi anhu, karena larangan Rasul anhu kepada puasa wisal. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, iyyakum wal wisal, hati-hatilah, janganlah kalian itu berpuasa wisal. Wa qalat Aisyatu, berkata Sayyidah Aisyah, nahahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam anil wisal rahmatan lahum. Nabi melarang kalian untuk berpuasa wisal karena kasihan kepada kalian. Faqalu, sahabat bertanya, innaka tuwasilu, apakah engkau Rasul tuwasilu puasa wisal? Qala inni lastu kahayatikum, tidak, saya itu tidak seperti perilaku kalian yang puasa wisal. Ini yut'imuni rabbi, sesungguhnya memberi makan kepadaku Tuhanku, wa yaskini, dan memberi minum Tuhanku kepadaku. Jadi Nabi pun tidak pernah puasa wisal, justru melarang, hukumnya makruh tanzih. Wa yukrahu, dan dimakruhkan yaumul musafir idza ajhadahu shaum, dimakruhkan puasa orang musafir jika kemudian puasa yang dia lakukan ketika safar membuatnya dia capek, melelahkannya, membebaninya, maka dia tetap memaksakan puasa, hukumnya makruh tanzih. Wa shaumul mar'ati tatawuan bi ghairi ridha zaujiha, dan juga puasanya istri puasa sunnah tanpa izin, tanpa kerelaan sang suami. Walahu ayyuftiraha, dan bagi suami boleh membatalkan puasa sang istri liqiyami haqqi wa ihtiyajihi, untuk memenuhi kebutuhan dan hak sang suami. Illa ayyakuna maridan aw shaiman aw muhriman bihajjin aw umratin, kecuali waktu itu sang suami lagi sakit, lagi puasa juga, atau lagi ihram haji dan umrah, maka tidak apa-apa sang istri itu puasa sunnah tanpa izin sang suami. Wa qala al-Malikiyah, berkata madhab Maliki, yang tadi kita ngomong tentang masalah sekian pendapatnya madhab Hanafiyah berkaitan dengan puasa-puasa makruh. Kita sekarang akan
membincang secara detail tentang pandangan mazhab Malikiyah berkaitan dengan puasa makruh. Wa qala al-Malikiyah, berkata, siapa yang berkata ini? Madhab Maliki. Qala al-Allamah Khalil, berkata al-Allamah al-Khalil, Imam Khalil. Ini merupakan ulama dari madhab Maliki. Yundabu saumud dahri wala yukrahu. Ini beda berarti dengan pendapatnya Abu Hanifah. Ternyata menurut pendapatnya Imam Khalil ini tidak disunnahkan puasa dahr, tidak makruh. Jadi puasa panjang tahun itu ternyata tidak makruh. Li ijma'in ala luzumihi liman nadarahu. Dalilnya apa? Itu ijma' ulama ala luzumihi, untuk melaksanakan puasa dahr liman nadarahu, bagi orang yang bernadar untuk melaksanakan puasa sepanjang tahun. Walau kana makruhan mamnu'an lama lazima alal qaidah. Maka andai kata puasa dahr ini hukumnya makruh atau terlarang, maka tentu ijma ulama tidak akan mewajibkan bagi orang yang bernadar untuk melaksanakan puasa dahr al-qaidah berdasarkan kepada rumus fikih, kaidah fikih. Nah, gitu ya. Jadi kan kita tidak boleh nadar untuk hal-hal yang makruh, apalagi hal-hal yang haram. Kalau kita nadar untuk hal yang makruh atau hal yang haram berdasarkan kaidah fikih, itu kita tidak boleh melaksanakan nadar itu. Jadi kalau kemudian ijma ulama mengatakan orang yang bernadar puasa sepanjang tahun itu harus mengerjakannya sesuai dengan nadarnya, berarti puasa dari itu hukumnya tidak makruh. Itu logika yang digunakan oleh Imam Khalil. Ayundabu shaumu yaumil jumati wala yakrahu, ini disunahkan juga ini ternyata. Puasa hanya pada hari Jumat, tidak makruh. Nah, beda lagi nih kan ya. Lianna mahallan nahyi an dzalika ala khawfi fardihi. Karena dalil ya, illat ya, sebab faktor yang melarangnya Nabi atas puasa hanya di hari Jumat itu apa? Takut difardukan, takut diwajibkan kepada umat Nabi. Waqad intafat hadin illatu biwafati alaihi salatu wassalam, dan sudah hilang ini illatnya ini. Illat takut difardukan itu sudah hilang bersamaan dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Wa qala Ibnu Jazzi, berkata Ibnu Jazzi al-makruh, makruh. Apa yang makruh? Jadi dari internal madhab Malikiyah ini ada perbedaan pendapat juga ternyata teman-teman. Jadi ada yang memakruhkan, ada yang menyunahkan, ada yang bilang tidak. Ini contohnya ini. Qala Ibnu Jazzi, berkata Ibnu Jazzi al-makruh, makruh. Apa? Saumud dahr. Jadi kalau Khalil itu mengatakan sunnah, ini Ibnu Jazzi mengatakan makruh. Ini sama-sama, ini sama-sama ulama dari madhab Malikiyah. Betapa indah perbedaan pandangan dalam ilmu fikih, sehingga umat itu bisa memilih mana yang kira-kira cocok ya dengan semangat ibadahnya. Makruh saumud dahri termasuk juga apa? Saumul yaumil jum'ati khususan illa ayyasuma yauman qablahu. Puasa di hari Jumat saja juga makruh hukumnya, kecuali ia sudah berpuasa pada hari sebelumnya, au yauman ba'du, atau puasa sehari setelah hari Jumat. Wa shaumus sabti khususan juga makruh hukumnya puasa di hari Sabtu. Wa shaumu yaumi arafata bi arafah, dan juga puasa Arafah di padang Arafah. Wa shaumu yaumis syak, puasa di hari meragukan di tanggal 30 Sya'ban. Wa huwa akhiru yaumi min Sya'ban ihtiyatan idza lam yadharil al-hilal, yaitu akhir hari bulan Sya'ban, khawatir ihtiyat, hati-hati jika idza lam yadharil al-hilal, jika tidak tampak hilal. Wa shaumu yaumir rabi minan nahri, yaitu puasa tanggal hari keempat setelah Idul Adha. Itu hukumnya bukan haram ini, ternyata di sini hukumnya hanya makruh. Illa kecuali liqarin wa mutamatti wa liman lazimu hadyu linaqsin fil haji, bagi orang yang haji qaran, haji qiran atau haji tamattu, atau orang-orang yang wajib memberikan al-hadyu karena kurang pelaksanaan hajinya. Bagi mereka itu tidak makruh puasa di hari tasyrik itu. Artinya fi halatin nadri wal kafarati, di dalam keadaan atau nadar atau kafarat. Enggak.
nggak makruh ya. Jadi kalau punya kafarat puasa, terus kemudian dia itu puasa di tanggal di hari keempat ya, di hari keempat Idul Adha, ini masih masuk hari tasyrik ya, atau punya nadar, maka hukumnya fala yukrahu, tidak dimakruhkan. Wa yukrahu, dimakruhkan juga shamu tatawwi liman alai shaumun wajibun kal qadai, dimakruhkan juga bagi orang yang masih punya hutang puasa wajib lalu dia kemudian puasa sunnah, nggak boleh, makruh hukumnya. Jadi dahulukan dulu puasa wajib ya, qada dulu puasa wajibnya, baru kemudian dia puasa sunnah. Wasomud dhaifi bidun idnil mudif, ya puasanya tamu tanpa izin tuan rumah. Wasomu yaumil maulidin nabawi, dan juga puasa pada hari kelahiran Nabi, li'annahu syabihun bil a'yad, karena hal itu serupa dengan hari raya, nggak boleh. Jadi merayakan maulid Nabi nggak usah puasa, kata mazhab Malikiyah, hukumnya makruh. Wa yukrahu, dimakruhkan nadru shaumi yaumin muqarrarin ka kulli khamisin, makruh menadar puasa di hari yang terulang-ulang, yaitu setiap hari Kamis misalnya, bernadar misalnya saya akan puasa setiap hari Kamis, itu hukumnya makruh. Kenapa? Li'anna iltizama yaumin mutaqarrin aw daimin yuaddi ila tasaquli wan nadam. Karena ya memwajibkan diri berpuasa pada hari yang berulang-ulang dan dalam waktu yang sangat lama, yaitu itu bisa menyebabkan at-tasaquli, beban berat bagi tubuh, wan nadami, dan penyesalan. Fayakunu li ghairi ta'ati aqrabu, dan ini justru lebih dekat kepada ketidaktaatan. Wa yukrahu tatawu'un, dan juga dimakruhkan puasa tatawu, puasa sunnah, bisaumin qabla saumin wajibin ghairi muayyanin, pada puasa sebelum puasa wajib ghairi muayyanin, tanpa ditentukan, kaqadai Ramadan wa kafarah, seperti mengqada Ramadan, puasa Ramadan, atau puasa kafarah. Misalnya bulan Ramadan wajib tuh kan, kita puasa sebelum Ramadan. Nah, puasa sebelum Ramadan itu hukumnya puasa sunnah yang makruh kita laksanakan, kecuali kita puasanya itu untuk mengqada hari-hari Ramadan yang sudah kita tinggalkan. Amal muayyanu fala yukrahu, maka jika ditentukan fala yukrahu, tidak makruh. Fala yukrahu at-tatawwu fihi, maka tidak makruh puasa sunnah fihi, di dalam sehari sebelum puasa wajib. Wa yukrahu, dan dimakruhkan ta'yinu shaumi thalathatil bait min kulli syahrin, maka dimakruhkan menentukan untuk berpuasa 3 hari bait, hari-hari putih, min kulli syahrin, setiap bulan. Wa ya tsalitsu asyar wa taliyahu, yaitu tanggal 13, 14 sampai tanggal 15. Makruh ya untuk memaksakan diri puasa di hari itu. Firaran minat tahdid ya, agar terlepas dari pembatasan. Kama sebagaimana yukrahu, dimakruhkan shaumu sittatin min Syawal in wasalaha bil aid mudhiran laha. Makruh berpuasa 6 hari 6 Syawal, 6 hari di bulan Syawal, jika menyambungnya ya dengan hari Id mudhiran laha, secara terang-terangan. Jadi Idul Fitri misalnya, Idul Fitri ya. Terus kemudian di hari kedua Syawal langsung puasa 6 hari di bulan Syawal, in wasalah, langsung disambung, dan puasanya terang-terangan, itu hukumnya makruh. Wala yukrahu in farraqaha au akharaha au shoma sirran. Yang tidak makruh itu kalau kita pisahkan tanggal 1 Syawal, Idul Fitri tanggal 2 kita nggak puasa, tanggal 3 baru kita puasa, itu nggak makruh. Au akhara, atau mengakhirkannya di bulan Syawal, au shoma sirran, atau kita nyambungnya nggak apa-apa dengan Idul Fitri, tapi kita puasanya diam-diam. Lintifa illati tiqadil wajib, karena untuk menghilangkan ya kesan bahwa itu merupakan perbuatan wajib, nyambung
puasa 6 hari di bulan Syawal dengan Idul Fitri. Oke, selesai kita bahas tentang pandangan mazhab Malikiyah berkaitan dengan puasa-puasa makruh. Kita pindah teman-teman, waqala Syafi'iyah. Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i berkaitan dengan puasa makruh? Yukrahu ifradul jumati bisawm. Makruh ya hanya puasa di hari Jumat. Wa ifradus sabti wal ahad bisawm. Juga makruh puasa hanya di hari Sabtu dan hari Ahad saja. Wa sumud dahri, puasa dahar sepanjang tahun. Ghairul aidi wat tasyrik liman khafa bihi dararan. Selain Idul Adha, Idul Fitri dan hari tasyrik, ini makruh hukumnya ini puasa sepanjang tahun bagi orang yang khawatir bihi dengan puasa dararan mudarat, bahaya, au futa haqqa wajibin au mustahabin, atau dia itu melalaikan hak kewajiban dan hak yang sunnah. Ini alasannya menurut pendapatnya Imam Syafi'i ini. Jadi kenapa puasa dahar itu dimakruhkan? Pertama, kalau khawatir yang puasa itu bisa darurat karena puasanya, karena lama ini sepanjang tahun. Atau yang kedua, takut kemudian karena dia capek, ya lapar, lelah puasa sepanjang tahun, dia meninggalkan kewajibannya atau kesunahan-kesunahannya, kewajibannya atau perbuatan-perbuatan sunnah yang harus dia lakukan. Linnahi, karena berdasarkan larangan al-mutaqaddam yang telah lalu dari an-nahyu fil ahadisis sabiqah, dari hadis-hadis yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi Imam Syafi'i itu memberikan alasan kenapa ini makruh semudar dengan ini alasannya. Inna wa walil khabaril Bukhari, dan dari hadis Imam Bukhari ini dalilnya kenapa ini dilarang. Inna li rabbika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya bagi Tuhanmu itu adalah hak. Wali ahlika 'alaika haqqan, keluargamu juga punya hak. Wali jasadika 'alaika haqqan, tubuhmu juga punya hak. Fasum wa aftir, puasalah lalu berbukalah. Wa qum wa nam, bangun tidurlah. Wa ti ahlaka, datangilah keluargamu. Wa ti kulladzi haqqin haqqahu, berilah orang yang punya hak-haknya. Nah, ini alasan hadis ini. Hadis ini dia kan alasan Imam Syafi'i. Selama orang itu tidak khawatir terhadap kesehatan tubuhnya, tidak meninggalkan kewajibannya, maka dia itu tidak makruh puasa sepanjang tahun. Fa in shoma al-idaini wa ayyamat tasyrik aw syai'an minha, barang siapa yang kemudian puasa di Idul Adha, Idul Fitri, atau di hari-hari tasyrik, aw syai'an minha ma'ad dahri, atau sedikit minha dari ini semua, ma'ad dahri, beserta puasa dahar, haram hukumnya. Wa alaihi hamlu khabaris sahihaini, itu terkandung dalam hadis Bukhari Muslim dalilnya itu. Jadi puasa di Idul Adha, Idul Fitri, hayyamut tasyrik itu hukumnya haram. La soma man somal abad, tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa selamanya. Jadi begini. Jadi yang disebut dengan puasa dahar haram itu kalau kemudian puasanya itu juga dia lakukan di Idul Adha, Idul Fitri, dan juga di hari-hari tasyrik, maka puasa dahar seperti itu hukumnya haram. Ini dalilnya. Istahabbu, disunahkan. Nah, ini disunahkan ini. Somud dari puasa dari itu ternyata disunahkan menurut pendapatnya mazhab Syafi'i. Liman lam yakhaf diraran wala fauta haqqin, bagi orang yang tidak khawatir terhadap dirinya, tidak akan membahayakan dirinya itu puasa, dan juga tidak akan meninggalkan hak-hak kewajibannya. Litlaqil adillah, karena kemutlakan dalil ya tentang hal tersebut. Apa dalilnya? Wali annahu sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, man shomad dahra dhiqat alaihi jahannam, barang siapa yang puasa sepanjang hari, sepanjang tahun, maka disempitkan baginya itu neraka jahanam. Hakada demikian. Wa aqada tis'ina, kemudian Nabi itu wa aqada tis'ina membuat ya angka 9 dari angka as-sabab wal ibham, angka 9 dari telunjuk dan ibham, jempol, sehingga kemudian menciptakan satu lubang kecil.
Lubang kecil yang sangat kecil yang sekiranya itu menggambarkan tentang kecilnya lubang neraka yang kemudian orang yang puasa sepanjang tahun itu tidak bisa masuk ke dalam neraka. Begitu. Wa hadza muwafiqu li madhabil Hanabilah aidan, dan itu sesuai dengan madhabnya Imam bin Hambal. Wa yukrahu shaumul marid wal musafir wal hamil wal murdi was sahil kabir. Dimakruhkan puasanya orang yang berpuasa, orang musafir, orang hamil, orang menyusui, orang tua renta. Idza khafu musyaqqatan syadidatan, jika mereka khawatir akan mendapatkan kesulitan, kemusyaqqatan, keletihan, bahaya yang sangat gawat gara-gara berpuasa. Makruh hukumnya. Waqad yahrumu shaumuhum, dan jika waqad yahrumu, dan sungguh haram shaumuhum, puasa mereka, idza khafu al halaka, jika mereka khawatir akan kecelakaan terhadap diri mereka, au talifa adwun, atau rusaknya anggota badan, bitargil wada, karena tidak makan sebab berpuasa. Ini ya. Wala yukrahu, tidak dimakruhkan saumu yaumin nirwas wal mihrajan, puasa hari nirwas dan mihrajan. Ini Imam Syafi'i berarti tidak memakruhkan ini puasa di hari-hari besarnya orang-orang kafir jahiliyah ini. Wala yukrahu ternyata. Oke, pendapat madhab yang keempat. Wa qala al-Hanabilah, berkata madhab Imam Hambali, mislas Syafi'iyah, ya seperti pandangannya Imam madhab Syafi'i. Wazadu, dan dia menambahkan annahu yukrahu shaumul wisal, makruh hukumnya puasa wisal. Apa puasa wisal itu? Allah yuftiru baina yaumaini, orang yang berpuasa 2 hari berturut-turut dan tidak berbuka. Puasa 2 hari berturut-turut dan tidak berbuka puasa. Wa tazulu al-karahatu bi akli tamratin wa nahwiha, dan hilang kemakruhan puasa wisal itu kalau kemudian orang itu makan 1 butir tamrah, 1 butir kurma, wa nahwiha, atau sejenisnya. Jadi ini kalau sudah makan berarti dia iftir, sudah berbuka, walaupun hanya makan sebutir kurma. Wa yukrahu, dimakruhkan saumun, puasa bisa safari qasrin walau bila musyaqqatin, puasa orang musafir yang bisa dikosor sholatnya itu ya, sampai berapa marhala ini, itu orang musafir kemudian puasa, itu hukumnya makruh walau bila musyaqqatin, walaupun tidak musyaqqat, walaupun dirinya itu masih mampu puasa, walaupun masih fresh sehat puasa, tapi kalau dia musafir hukumnya makruh, kata pendapat Imam Ibnu Hambal. Falau safara yuftira haramus safari wal fitri, jika kemudian ada orang yang ingin musafir, perjalanan jauh, tujuannya hanya agar bisa berhenti berpuasa, maka safarnya, perjalanannya itu haram, termasuk juga buka puasanya. Jadi nggak bisa diniatkan kita musafir misalnya dengan jarak 90 km yang bisa sudah mengqashar sholat dengan niat agar kita itu tidak puasa, itu hukumnya safarnya itu haram, buka puasanya juga haram. Wa yukrahu, dimakruhkan ifradu rajabin bisawm, makruh puasa hanya di bulan Rajab. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi itu naha an syami, melarang puasa di bulan Rajab. Wa li anna fihi ihya'un li syiaril jahiliyah, karena puasa di bulan Rajab saja itu seolah-olah menghidupkannya syiar-syiar jahiliyah, bi ta'dimihi, yang biasa mengagungkan bulan Rajab. Wa tazulu al-karahatu bi fitrihi fih, dan hilang kemakruhan puasa di bulan Ramadan bi fitrihi fih, dengan berbuka atau dengan tidak berpuasa fi, di dalam bulan Rajab, walau yauman, walaupun hanya 1 hari, walaupun hanya 1 hari. Au bisaumihi syahron akhar, atau berpuasa di bulan yang lain, minas sanah, di tahun itu, minas sunnah, dari kesunnahan, minas sanah, dari tahun itu. Wala yukrahu, dan tidak makruh ifradu syahri ghairi rajibin bisaum, dan tidak makruh puasa di selain bulan Rajab saja. Ini ya.
Jadi yang dimakruhkan puasa di bulan Rajab itu kalau kita puasa penuh di bulan Rajab tanggal 1 sampai tanggal akhir bulan Rajab, itu hukumnya makruh. Ini alasannya. Karena dianggap sama dengan syiar jahiliyah yang begitu mengagungkan bulan Rajab. Hilang kemakruhannya kalau kita hanya berpuasa beberapa hari saja, atau 1 bulan kecuali sehari kita nggak puasa, itu sudah hilang kemakruhannya. Atau yang kedua, kita juga berpuasa di bulan lain selain bulan Rajab. Setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban. Sya'bannya kita puasa. Rajab kita puasa sebulan penuh. Di bulan Sya'ban kita juga puasa, maka itu nggak jadi masalah karena sudah digandengkan dengan bulan yang lain. Selain bulan Rajab, kita ternyata nggak makruh. Misalnya kita mau puasa di bulan Muharram sepenuh bulan, nggak makruh. Yang makruh hanya kita puasa di bulan Rajab sebulan penuh. Wa yukrahu, dimakruhkan ifradu yaumin nirwas, ya puasa di hari nirwas, yaitu hari Ar-Rabi, hari keempat di bulan di musim semi. Wa yaumu mihrajan yaumut tasi asyar min khirif, di hari mihrajan yaitu hari ke berapa ini, ke 19 di musim gugur. Bisomi, dengan puasa, makruh hukumnya. Pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau pendapat Imam Syafi'i itu tidak makruh. Wa huma idanil lil kuffar, alasannya karena 2 hari itu merupakan hari rayanya orang-orang kafir. Lima fihi min muwafaqatil kuffar fi ta'dimihi, makruh melaksanakannya karena itu sesuai, seolah-olah kita itu sepakat dengan orang-orang kafir fi ta'dihima, untuk merayakan atau mengagungkan kedua hari tersebut. Wa yukrahu aidan shaumu yaumish syakki, makruh juga itu puasa di hari syak. Di hari syak itu ya hari ragu di tanggal 30 Sya'ban, kama bayyana, sebagaimana yang sudah kami sebutkan. Wa taqaddama Ramadan wa tuqaddamu, didahului Ramadan bisaumin, dengan 1 puasa, au yaumaini, atau 2 hari. Wala yukrahu, tidak makruh taqaddumuhu, mendahului bulan Ramadan bi aksari min yaumain, dengan 2 hari puasa. Jadi yang makruh itu puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kalau lebih daripada 2 hari, kata Imam Ahmad bin Hambal, maka hukumnya la yukrahu, tidak makruh. Itulah teman-teman, puasa-puasa ini makruhkan menurut 4 madhab fikih yang otoritatif yang kita anut di dunia Islam, terutama di Indonesia. Kita akan lanjut nanti di pengajian selanjutnya tentang shaumut tatawwu'i atau shaumul mandubi, ya, shaumut tatawwu'i atau shaumul mandubu, puasa yang disunahkan apa saja. Demikian dulu, semoga bermanfaat.